Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiko aja. Kali ini kita akan membahas sedikit beberapa update di apps atau aplikasi desentralisasi yang ada di ekosistem Harmony. Salah satunya yang lagi hangat-hangat, salah satu platform DeFi baru di ekosistem Harmony namanya OpenSwap. Ini UI-nya itu cukup unik ya, beda dengan UI kripto pada umumnya. Seperti itu ya guys ya. Dan di sini kalau kalian lihat, misalnya cara nge-swapnya, kalian tuh nggak langsung ditunjukkan pilihan token standarnya ya guys ya. Seperti swap-swap lain yang dimana salah satunya langsung dicantumkan koin ekosistemnya dulu, baru kalian milih koin selanjutnya di bawah ya guys ya. Jadi kalian tinggal pilih aja, misalnya di sini. Nah di sini enaknya di OpenSwap dia juga menyediakan token bridging dari ekosistem Binance Smart Chain, Ethereum, Terra, dan Polygon. Nah untuk di sini gue akan mencoba membeli token native platform mereka ya, ini OpenX ya guys ya. Jadi di sini gue pilih OpenX. Nah kita pilih next. Dan di sini kalian lihat gue di sini akan membeli 50 aja. Gua nggak akan beli banyak. Nah, gua akan membeli 50 seperti ini. Dan kalau kalian lihat harga tokennya ini itu 0,3 dolar ya guys ya. Dan ini menarik juga ya. Jadi kalian tinggal swap aja, dan ini slipped rate-nya bisa kalian pilih. Tapi di sini gua akan cuma pilih ya slippage yang agak tinggi ya, biar lebih cepat diproses gitu ya guys ya transaksinya. Nah setelah kalian confirm, nanti kalian akan masuk, dan di sini mereka juga ada fitur dimana langsung menambahkan tokennya langsung ke ekosistem seperti itu. Jadi kalian tinggal klik di sini. Nah ini nanti tokennya tinggal kalian approve aja ya kontraknya, tapi di sini gua cancel aja karena gua udah melakukannya. Nah ini di sini. Nah, di sini token OpenX-nya sudah masuk ya guys ya. Dan di sini kalian juga bisa menjadi liquidity provider. Kalian tinggal pilih pasangan pairnya yang mana aja ya guys ya. Disesuaikan aja. Sama cara kerjanya dengan LP biasa. Tapi di sini gua tidak mau menunjukkan LP-nya dulu guys ya. Nah, dan di sini farmnya. Jadi kalau kalian lihat ini nggak usah panik karena awalnya OpenSwap ini ada link website lamanya yang dimana sekarang sudah upgrade ke V2 yang kita pakai sekarang. Ini adalah versi keduanya ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ini buat pengguna lama OpenSwap ya guys ya. Seperti itu. Di sini kalian bisa nge-staking LP token kalian maupun token native-nya sendiri. Di sini gua akan mencontohkan cara staking token LP-nya ya. Di sini gue akan nge-stake, dan di sini gue udah approve. Jadi gue tinggal langsung staking aja. Nah, tinggal klik gini. Nah, tinggal pencet stake. Dan ini kalian tinggal klik untuk bayar gas fee. Untungnya di Harmony itu gas fee-nya cukup murah ya guys ya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah request send ya guys ya. Nah, nanti kalau udah selesai, kalian tinggal balik aja. Nanti di sini, nah nanti rewardnya akan berjalan sendiri, dia bakal nambah sendiri ya guys ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini juga ada stake weight-nya, jadi kira-kira berat dari total staking yang di staking di OpenX murninya. Ini bisa kalian di sini lihat infonya. Di sini itu ada kurang lebih itu 8 juta OpenX ya. Nah, dan gua cuma nge-stake 300 ya, jadi kecil banget, tapi nggak apa-apa, ini buat demonstrasi untuk kalian. Dan di sini seperti tadi gue bilang, mereka ada juga sistem bridging dari Harmony ke ekosistem Binance Smart Chain ataupun sebaliknya. Misalnya kalian harus nge-change ini di network Binance ya. Kalau misalnya kalian mau bridging token yang ada di Binance Smart Chain ke Harmony. Nah, di sini
Misalnya gue ingin mengirim ke Binance Smart Chain gue, misalnya ngirim uh, token BNB misalnya. Bisa kalian di sini lakukan di sini, dan ini bridgingnya cepat banget kok guys. Tapi di sini gua nggak akan ngecontohin karena gua nggak ada token yang bisa di bridging ya guys ya. Menurut gua nih platform yang menarik, dan dia juga ada beberapa fitur di sini. Ada fitur cek pair address, terus kalian juga bisa uh, migrating Aswap token ke OpenX, dimana Aswap ini dulunya itu adalah token OpenSwap yang lama ya guys ya. Jadi mereka upgrade ya. Yang tadi infonya ada di bagian farmingnya. Nah ini kalian harus migrasi. Kalau kalian sebelumnya sudah pernah menggunakan platform versi V1 dari OpenSwap ini. Nah ngomong-ngomong, kita akan lanjut sedikit update dari DeFi Kingdom. Ini linknya dari game.defykingdom.com berubah jadi beta.defykingdom.com, dimana ada perubahan signifikan dari Tavern Gaming ya. Kalian sekarang sudah bisa jual beli hero, dan di sini kalian juga bisa menyewa hero kalian. Di sini kalau kalian lihat di sini beli hero-nya itu menggunakan token Jewel, dan harga satu token Jewel ini berkisar $4 ya, cukup mahal. Hero nya paling murah berkisar di 400-500 dolaran. Tapi meskipun gameplay belum launching, tapi sudah banyak orang yang melakukan jual beli hero nya. Di sini fitur hero nya itu ada untuk summon, stamina penggunaan, dan XP untuk kalian naikkan level seperti itu guys. Dan di sini ada settingan generasi berapa, dan ini dia ada dua kelas gabungan. Jadi misalnya di sini gabungan antara wizard dan pirate dan monk dan lain sebagainya. Terus kalian juga bisa balik kartunya untuk melihat stat kartunya ya guys ya. Seperti itu. Di sini untuk status summon ini digunakan untuk kalau kalian menyewa hero kalian. Jadi hero kalian itu bisa disewakan ke orang lain. Nah, dengan sejumlah summonnya ini. Bila sejumlah summonnya berkurang, artinya tandanya harus di recharge lagi ya sebelum untuk disewakan kembali. Kalau untuk stamina ini, kalau kalian mainkan sendiri gamenya, menggunakan hero kalian sendiri, bukan menggunakan hero orang lain, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini gua sendiri juga udah punya hero nya, tapi kalau dilihat nih, nah ini hero yang gua beli ya guys ya. Nah ini summonnya bisa 10 kali, ini kombinasi pirate dan priest ya. Jadi kalau kalian lihat stat kartu gua nggak spesial karena gue cuma membeli aja gitu ya, buat untuk review demi kalian. Nah alright, dan di sini fitur juga list hero buat di hire, dalam arti kalian menyewakan hero kalian. Nah ini kalian atur per summonnya harganya berapa. Di sini karena gameplaynya belum ada, jadi gue tidak bisa melakukan list for hire-nya ya gitu. Dan di sini barkeep juga kalau kalian mau mengirimkan hero kalian untuk orang lain. Misalnya kalian tinggal kirim, pilih hero-nya, pilih ini misalnya select hero, dan kalian tinggal copy addressnya, kalian mau dikirimkan hero nya kemana, seperti itu. Nah di sini kalian juga bisa lihat hero ID-nya. Hero ID-nya itu cukup dengan angka aja. Nah contoh yang paling nyata ini yang rilisan paling pertama, kalau kalian lihat, kalian tinggal klik. Nah ini ultra rare ya, kalau kalian lihat, dan summonnya ini dia adalah Gen Zero, dan summonnya tuh infinite ya, enak banget ya, disewainnya bisa infinite. Dan kalau kita lihat statnya lumayan bagus untuk level satunya. Nah kita coba lihat misalnya edisi 300, seperti apakah edisi 300, kita buka saja guys. Nah ini kartunya juga legendary ya guys ya, cukup menarik ya. Nah kalau kalian lihat, nah statnya juga ya lumayan untuk pirate dan knight ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini update dari DeFi Kingdom. Nah selanjutnya, buat kalian yang suka token-token anjing micin, tetapi kalau
rasanya menggunakannya di ekosistem Ethereum ataupun Binance Smart Chain dirasa agak mahal gas fee-nya, kalian bisa mencoba token micin dari ekosistem Harmony ini, namanya Floki One. Ini token anjing di ekosistem Harmony. Fiturnya kurang lebih sama dengan Shiba Inu, dia ada NFT platformnya dan lain-lain. Nah, kalau kalian lihat websitenya tuh seperti ini. Nah, dan tokennya ini bisa kalian beli di Viperswap. Nah, dan dalilnya adalah karena Elon Musk juga mendukung Floki, terus mereka pun juga ada fitur NFT-nya dan GameFi-nya juga ya guys ya, dan supply-nya juga lumayan gede sama kayak Shiba Inu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini harga tokennya itu masih ya cirit banget ya guys ya, tapi mungkin kalau kalian yang suka mendukung token-token komunitas meme coin seperti ini, silakan beli aja nggak apa-apa. Dan ini udah di listing resmi di CoinGecko juga. Dan buat kalian yang mau membeli token ini lebih gampang, kalian juga bisa beli di KuCoin ya guys ya. Di KuCoin juga sudah dijual, dan gua saranin juga lebih amannya sih beli di Viperswap-nya aja ya, langsung dari MetaMask Harmony kalian. Jadi lebih safe gitu ya daripada pakai centralized exchange. Dan ini roadmapnya ya guys ya, dari launching diam-diam, bangun komunitas, social media outreach udah dilakukan semua fase satunya, dan ini nanti akan ada play to earn gamenya juga ya guys ya, seperti itu. Ini cukup menarik bagi kalian yang pecinta micin. Nah, di sini ada di apps yang baru bergabung di ekosistem Harmony. Beberapanya adalah contohnya seperti Crypto Family ini. Crypto Family ini semacam bridging buat ekosistem ke ekosistem blockchain. Jadi dia semacam ya token yang dibilang fungsinya untuk bridging antar blockchain aja ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada Aegis Custody, di mana ini semacam ya hedge fund untuk token-token yang ada di ekosistem Harmony seperti itu. Dan di sini ada mutual knowledge, di mana di sini untuk mengaudit ekosistem dan menyediakan jasa pemrograman yang simple untuk ekosistem Harmony. Juga ada Zero Magic Land, di mana ini aslinya ada di ekosistem IOTA, tapi dia akan bridging ke ekosistem Harmony, di mana konsepnya mirip dengan DeFi Kingdom, menggabungkan DeFi dan NFT gaming. Nah, dan untuk paymentnya di sini juga ada Grindery.io. Ini semacam Fiverr, tapi Fiverr-nya itu pakai token Harmony ya guys ya. Ini yang Harmony Pay One itu udah kita ulas di konten sebelumnya. Ini semacam PayPal tapi menggunakan pembayaran kripto Harmony atau One. Nah, di sini juga ada 100 Finance. Ini juga semacam ya Oracle gitu ya guys ya. Dan dia ada integrasi langsung ke Chainlink. Dan di sini juga ada Kidao. Kidao ini aslinya di ekosistem Polygon. Nanti dia bakal bridging juga ke Harmony ya ke depannya ya. Nah, yang menarik perhatian gua di sini adalah bagian NFT-nya. Di sini ada play to earn game juga. Ini konsepnya RPG. Nah, di sini Marketplace One ini adalah semacam NFT marketplace baru di ekosistem Harmony. Dan juga di sini ada Xiaomi. Nah, Xiaomi ini yang paling menarik perhatian gua. Kenapa paling menarik perhatian gua? Karena ini adalah mungkin adalah sosial media NFT pertama yang ada di ekosistem Harmony. Seperti itu ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat yang untuk Xiaomi-nya itu dia juga ada Discord-nya ya guys ya. Tapi di sini gua akan nunjukin tampilannya seperti ini. Kalian bisa klaim domain nama kalian, misalnya dengan ngeklik ya. Misalnya gua di sini akan nulis Decentra Boys Xiaomi Fan. Misalnya kalian klaim, nanti dia akan connect ke networknya. Nah, aslinya Xiaomi Fan ini adalah di ekosistem Polygon.
seperti itu. Nah, tapi untuk harmoninya itu kalian tinggal switch ke Harmony Testnet, dimana nanti akan muncul. Nah, di sini gue udah upload fotonya dan kliknya segala macam seperti itu ya guys ya. Di sini gue ganti Scout Labs. Nah, seperti ini. Nanti kalian, ini masih testnet, jadi dia benar-benar belum bisa keluar ya gitu ya. Tapi di sini fungsi dari Xiaomi ini adalah mengeluarkan semacam kartu-kartu digital, dimana kartu digital ini kalian bisa bergabung di sebuah komunitas, langsung ngobrol ya, semacam gabungan clubhouse tapi dikonsepkan dalam NFT, jadi membantu selling NFT kalian juga ya, dan reach out ke community untuk live selling, dimana kalian lelang secara terbuka ya. Beda dengan lelang NFT pada umumnya yang dimana kita cuma ngeset harga dan timing lelangnya, dan kita nge-shilling secara manual berharap orang melihat perlelangan kita. Tapi di sini kita bisa membuka lelang NFT secara terang-terangan di platform sosial media Xiaomi ini. Nah, ini udah gua upload gambarnya segala macem. Kalian tinggal next step. Di sini subscriptionnya kalian bisa atur free atau kalian bisa suruh mereka beli NFT kita dulu atau beli token kita, dan ini durasinya bisa kalian update per 4 tahun atau per setengah tahun atau per tahun. Dan di sini kalian tinggal bisa next step, kalian setting kartunya. Nah, ini kartu NFT untuk membershipnya kurang lebih seperti ini, kalian tinggal create new seperti ini guys. Nah, tapi di sini masih error karena testnet gua belum ada ininya ya, harmoninya ya untuk testnetnya seperti itu. Nah, kira-kira dari semua ekosistem Harmony yang baru update, selain Xiaomi ini, misalnya kalau ada project-project yang di listing sini yang mau kita review lebih dalam, kalian bisa komen di bawah seperti itu. Make sure like, comment, dan subscribe. Jangan lupa selalu setia nonton konten kita, dan selalu follow Twitter kita juga dan sosmed-sosmed lain kita. Nah, nih jangan lupa kalau kalian pengen nonton YouTube-nya, klik di link bio Twitter kita, follow Twitter kita buat update dan bisa DM buat tanya-tanya. Nah, kalau misalnya kalian juga mau follow insider trading dari Bung Feral, itu bisa langsung follow Instagram kita, dimana Instagram kita itu selalu update berita terkini mengenai technical trading ya guys ya. Nah, di sini ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat seperti itu. Alright, itu aja deh gua, The Central Boys, signing out.